Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladhina badalu nufusahum wa amwalahum khalisatan liwajhillahil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Selanjutnya, selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Selanjutnya, para hadirin rahimakumullah, wabil khusus kelas 8 yang bahasa membanggakan. Beberapa pekan yang lalu kita sudah bersama-sama menyaksikan tentang makna ilah yang disampaikan oleh Ustaz Fahrudin SPDI. Kali ini kita coba untuk membahas hal-hal yang membatalkan syahadatain. Wahai saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus kelas 8, kita mungkin sudah pernah belajar atau mendengar hal-hal yang membatalkan wudu, membatalkan sholat, membatalkan puasa, dan lain sebagainya. Hal-hal yang membatalkan itu mungkin sudah kita pernah pelajari. Tapi sudahkah kita mempelajari tentang batalnya syahadatain? Syahadatain yang kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah kalimat dua kalimat syahadat yang mana itu menjadi pondasi bagi umat Islam untuk terus dipertahankan sampai akhir hayatnya. Seperti itu. Adapun kita untuk bersyahadat dalam sehari semalam insya Allah sudah pernah kita lakukan, ya, sering kita lakukan, kurang lebihnya 10 kali dalam sehari semalam. Terdapat pada bacaan at-tahiyat dalam sholat, at-tahiyat dan barakatuh sholawatu thayyibatillah. Terus kesananya ada syahadatain. Sudahkah kita mempelajari hal-hal yang membatalkan syahadatain? Jika belum, mari kita bersama-sama untuk mempelajarinya. Syahadatain adalah fondasi dalam Islam yang juga merupakan rukun Islam yang pertama. Batalnya syahadatain itu merupakan hal yang fatal sekali, ya, keislaman seseorang jika syahadatainnya itu rusak. Untuk itu setiap muslim, ya, diharuskan untuk mempertahankan syahadatain tersebut. Adapun hal-hal yang membatalkan syahadatain, diantaranya kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya itu menyembelih karena selain Allah. Kita menyembelih hewan. Contoh, ya, kita menyembelih hewan di pantai misalkan atau di sungai yang tujuannya dia supaya diberikan rezeki, supaya diberikan hujan dan lain sebagainya. Dia menyembelih hewannya itu bukan karena Allah, bukan karena Allah niatnya itu. Selanjutnya adalah benda yang dijadikan dia sebagai penghubung antara dia dan Allah. Ia berdoa kepada mereka, meminta pertolongan kepada benda tersebut. Itu termasuk
hal-hal yang membatalkan syahadatain. Kita mempercayai benda daripada mempercayai Gusti Allah, seperti itu. Tampaknya hal ini juga banyak terjadi di kalangan masyarakat di negeri kita, ya. Di masyarakat kita sering terjadi, ya, hal-hal yang berbau dengan mistis, misalkan, ya. Kita lebih percaya pada benda, kita lebih percaya pada cincin atau jimat yang kita anggap itu memberikan keramat atau memberikan kekuatan. Nah, itu salah satu kemusyrikan, ya. Salah satu kemusyrikan yang bisa jadi itu sudah pasti itu akan merusak syahadatain kita, karena kita tidak percaya dengan syahadat, ya. Kita tidak percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Berikutnya, hal-hal yang membatalkan syahadatain itu, contoh, ya, orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik dan orang yang tidak mau mengkafirkan orang kafir. Contohnya seperti apa? Ya, kita sudah jelas dan kita sudah tahu bahwa Yahudi, Israel di sana sudah jelas musyrik dan tidak bertuhankan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu kita tidak percaya bahwa mereka itu orang kafir. Kita tidak percaya bahwa mereka itu adalah orang yang tidak percaya kepada ketentuan Allah. Nah, itu hati-hati. Orang yang tidak mau mengkafirkan orang kafir itu masih dipertanyakan keislamannya atau syahadatainnya, seperti itu. Selanjutnya, orang yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad SAW ada petunjuk lagi yang lebih sempurna, ada petunjuk lagi yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Itu hati-hati. Jangan sampai kita percaya bahwa selain petunjuk Nabi Muhammad itu ada petunjuk lagi yang lebih baik, petunjuk lagi yang lebih bagus. Itu naudzubillah. Jangan sampai kita mempercayai petunjuk selain petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum manusia, ya. Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum Togut, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum Jalut. Hukum-hukum tersebut hukum yang dibuat oleh manusia, ya, yang bekerja sama dengan jin dan setan. Maka dari itu orang yang percaya dengan hukum-hukum tersebut, ya, dengan mengesampingkan hukum Allah Subhanahu wa taala itu jangan ditiru atau jangan dilakukan. Itu membuat kita sendiri akan terjerumus dalam kemusyrikan. Itu naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak terjerumus dalam hal itu. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan syahadatan itu orang yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Misal Nabi Muhammad mengajarkan umat manusia ini, contoh, ya, menikahi dengan lawan jenisnya. Nah, banyak sekali kejadian di akhir-akhir zaman ini, manusia laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan, dan itu bukan hanya sekedar menyukai, tapi mereka sampai melangsungkan pernikahan. Padahal mereka itu sama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Naudzubillah. Itu hal-hal yang menentang dengan ajaran Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah itu menganjurkan atau mengharuskan seorang laki-laki itu menikah dengan seorang perempuan, dan lebih dikuatkan lagi perempuannya itu yang satu agama, satu pemahaman, ya. Jadi kalau misalkan orang Islam menikah dengan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan, tapi perempuannya itu bukan Muslim, itu pun tidak boleh dalam hukum Islam. Apalagi kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di keluarga kita, kalangan kita. Selanjutnya yang membatalkan syahadatan itu adalah sihir. Di antaranya adalah ilmu hitam, ya. Seperti
ilmu teluk, ya, ilmu santet. Nah itu namanya sihir, ya. Kita lebih percaya pada sihir itu perbuatan yang musyrik, perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti itu. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan syahadatain: mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam, ya. Tadi yang sudah Mas gambarkan, ya, sudah jelas yang namanya ya Yahudi, laknatullah, Israel itu kan memusuhi saudara-saudara kita di Palestina. Nah, maka dari itu orang yang bersekutu, orang yang bersekongkol dengan mereka untuk menggulingkan atau untuk menghancurkan Islam, nah itu masih dipertanyakan keislamannya. Kalau misalkan dia itu dari golongan Islam yang membantu itu naudzubillah, ya. Itu sudah jelas orang Yahudi, laknatullah, Israel, laknatullah, itu memusuhi orang Islam, ya, terutama saudara kita yang di Palestina. Nah, kalau misalkan ada dari negara lain datang ke Israel untuk membantu mereka untuk menghancurkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu naudzubillah. Itu termasuk orang yang mendukung dalam hal kezaliman. Itu naudzubillah, semoga tidak terjadi pada diri kita atau lingkungan kita. Selanjutnya, orang yang meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ini terjadi. Orang yang meyakini bahwa keluar dari agama yang dibawakan oleh Rasulullah itu baik menurut mereka, itu masih dipertanyakan keislamannya. Naudzubillah, ya. Kita sudah jelas bahwa imam kita adalah Al-Quran, tuntunan kita, contoh kita, tauladan kita adalah Nabi Muhammad. Itu sudah de facto, itu tidak bisa diganggu gugat, itu sudah benar ajaran Islam. Jangan sampai kita ada ajaran baru, agama baru, tergiur dengan segala macam upaya mereka untuk kita tergiur ke sana. Naudzubillah. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan syahadatain, mungkin ini yang terakhir, berpaling dari agama Allah, ya, tidak mempelajarinya dan tidak pula mengamalkannya. Ini orang yang beragama selain agama Islam, sudah dijelaskan, ya, di dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama itu yang ada di sisi Allah itu adalah agama Islam. Kenapa agama Islam yang ada di sisi Allah? Karena agama-agama selain Islam, ya, mereka punya kitabnya mereka rubah sendiri sesuai dengan perkembangan zaman menurut mereka. Itu kan mereka yang punya kitab merusak kitabnya, itu artinya dia sudah tidak murni lagi kitabnya. Karena kitab yang murni dia rubah sesuai dengan hati nurani mereka, itu yang merusak kitab. Itu yang tidak baik atau tidak sempurna lagi kita. Demikian, ya, keterangan atau penjelasan sedikit dari hal-hal yang membatalkan syahadatain. Ya, semoga bermanfaat apa yang Pak Hasan sampaikan hari ini, dan terus, ya, kita sebagai muslim yang lahir dari seorang muslim, yang saat ini kita masih muslim, terus mempertahankan syahadatain, jangan sampai tergoyahkan dengan apapun. Kita harus kuat, ya, seperti itu. Bahkan nyawa pun kita pertaruhkan untuk mempertahankan syahadatain, seperti itu, ya. Cukup sekian sedikit materi tentang hal-hal yang membatalkan syahadatain. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika ada yang salah, ada yang keliru, datangnya itu dari bahasa sendiri, ya. Mohon dimaklum, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.